Nama panggilanku Sasa. Usiaku waktu itu masih 16 tahun. Dan aku adalah seorang pelajar asal kota Bandung. Selain menjadi seorang pelajar, aku juga sesekali menjadi penyiar di salah satu program anak sekolah. Tepatnya di Radio Jalan Cipaganti. Namun, ceritaku ini mengubur mimpiku menjadi seorang penyiar di sana. Jangan nonton video ini sendirian. Tepat sekitar 3 tahun lalu, aku dan salah satu temanku bernama Bram hendak memulai program siaran di pagi itu. Iya, kami siaran di waktu matahari belum terbit. Seperti biasa, Bram mempelajari dulu materi siaran dari produser yang akan kami bawakan di hari itu. Aku begitu semangat menyapa teman-temanku di udara, karena kebetulan hari itu banyak sekali teman sekolahku yang mendengarkan siaran kami. Di hari itu kami membuka line telepon untuk berdiskusi bersama di program tersebut. Satu penelpon sebelumnya merequest lagu seperti biasa. Dan tiba saatnya penelpon kedua. Kami mencoba menyapa penelpon kedua. 3 kali rasanya aku dan Bram menyapa. Namun, seperti tidak dihiraukan oleh penelpon misterius ini. Aku pun langsung memastikan kepada produser kami. Tiba-tiba, entah siapa, ada suara seperti sedang berbisik di headphone yang aku gunakan. Bisikan yang begitu halus, seperti ia mengucapkan sesuatu, namun begitu samar. Aku pikir ada orang yang menjahili kami. Aku coba memastikan kembali kepada Bram dan produser kami. Namun mereka berdua tidak mendengar suara tersebut. Tak lama berselang, produser kami memberi arahan untuk segera mengakhiri sesi telepon. Sekali lagi, aku hanya berpikir ada teman sekolahku yang menjahiliku. Selesai siaran, aku langsung berangkat ke sekolah. Kebetulan, sekolahku tidak terlalu jauh lokasinya dari Jalan Cipaganti. Sampainya di sekolah, aku langsung menceritakan kejadian tersebut kepada 3 sahabatku, Rena, Adin, dan juga Ziva. "Ah, paling itu cowok yang lagi ngedeketin kamu kali, Sa," ucap Ziva dengan tertawa. "Iya, kan kamu banyak yang lagi ngedeketin di sekolah, apalagi kakak kelas itu tuh," ucap Rena menyanggah candaan Ziva. Aku pun hanya berusaha berpikir positif tanpa curiga sedikit pun. Maklum, aku tidak pernah tahu ada cerita seram apa di radio tersebut. Waktu pun berjalan seperti biasa. Hari itu tepat di awal minggu. Seperti biasa, aku dan beberapa penyiar sekolah lainnya menjalani training dan evaluasi mingguan. Tiba-tiba, tepat di atas ruang meeting, aku seperti mendengar suara barang terjatuh. Kebetulan, di atas ruang meeting tersebut, terdapat gudang yang cukup luas. Pikiranku ya ada orang yang sedang membereskan ruang tersebut. Selesai kami berkumpul, 2 temanku mengajakku nongkrong sebelum kami pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan, salah satu temanku membawa mobil. Dan kami memilih untuk berangkat menggunakan satu kendaraan saja. Kami memilih untuk menitipkan beberapa barang kami di dekat ruang siaran. Dan akan mengambilnya kembali setelah kami selesai. Waktu pun kian larut. Aku dan temanku
memilih untuk segera mengakhiri obrolan kami di malam itu dan langsung kembali ke radio di Jalan Cipaganti. Sesampainya di sana, kebetulan parkiran pada malam itu cukup padat. Satpam menyuruh kami untuk memarkirkan kendaraan di bagian belakang, tepat di jalan jurang. Kami pun langsung menuju parkiran tersebut. Wah, dan begitu kagetnya kalau area belakang sangatlah gelap. Tapi kami bertiga mencoba untuk memberanikan diri untuk ke sana. Sambil memastikan tidak ada yang ketinggalan di mobil temanku, aku dan salah satu temanku berpamitan dengan Rara yang membawa mobil karena Rara memilih untuk langsung pulang. Tinggallah aku dan Dwina. Aku dan Dwina memulai berjalan dari parkiran belakang. Suasana begitu dingin dan sedikit menyeramkan karena beberapa lampu ruangan sudah dimatikan. Perlahan tapi pasti, langkah kami menuju area depan pun dimulai. Baru saja kami berjalan, tiba-tiba Dwina seperti dikagetkan dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Dwina langsung memegang tanganku dengan begitu kencang. "Dwi, ada apa ih? Jangan nakut-nakutin ah," ucapku. Dwina hanya menyuruhku menuntut jalannya karena ia tidak berani membuka matanya. Sontak aku pun jadi begitu takut. Aku bertanya, kepada Dwina ada apa? Dwina cuma berucap, "Ada sosok besar berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang. Sosoknya besar sekali, tepat di bawah tangga sebelum kantin." Mendengar itu, aku langsung mempercepat langkah kami. Untungnya, kami akhirnya sampai dengan cepat ke area depan radio tersebut. Aku pun langsung memastikan keadaan Dwina, sambil menceritakan ke beberapa orang penyiar senior dan juga produser yang masih ada di malam itu. Karena suasana jadi sangat cair, Dwina pun menceritakan sosok yang ia lihat tepat sebelum kami naik tangga sebelum kantin. Sosok tersebut hanya diam tepat di depan kamar mandi. "Ah, itu mah udah biasa. Udah, jangan dipikirin," ujar salah satu produser malam. Kami pun memilih untuk segera mengemas barang-barang kami yang sebelumnya dititipkan di sana. Beberapa orang yang awalnya berkumpul kembali ke tempatnya masing-masing. Dwina yang dijemput oleh orang tuanya langsung segera berpamitan denganku malam itu. Walaupun aku sedikit takut dengan cerita Dwina. Tapi aku terus berusaha untuk tenang. Aku berusaha untuk mengalihkan pikiranku. Namun, kejadian suara di headphone siaran dan sosok yang diceritakan Dwina membuatku takut untuk berpindah tempat. Aku pun langsung memesan aplikasi driver online karena malam pun sudah sangat larut. Kondisi kantor pun juga sudah mulai sepi. Sambil menunggu driver online tiba, aku tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil. Kebetulan di dekat ruang siaran tempatku menunggu, ada kamar mandi yang sering digunakan oleh beberapa pegawai di sana. Aku pun segera ke kamar mandi tersebut sebelum driver online yang menjemputku datang. Selesai buang air, aku langsung segera keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba, badanku langsung kaku tak bergerak. Melihat sosok wanita tua berbaju merah
berambut panjang, dan ia menatapku begitu tajam. Sontak aku pun langsung berteriak mencari pertolongan. Sosok itu berwajah putih, sangat seram untuk aku gambarkan. Setelah kejadian itu pun, aku tidak pernah lagi datang ke kantor tersebut. Melewati jalan Cipaganti pun membuat aku selalu takut. Dan selalu teringat bentuk dari sosok wanita tua berbaju merah itu. Dari situ, aku baru tahu dari pegawai senior di sana bahwa sosok tersebut adalah